Jadi pengurus dalam gereja tidak mendapatkan sesuatu, tidak dijanjikan sesuatu. Tujuan kita melayani, tujuan kita bekerja, tujuan kita menjadi pengurus supaya kita di dalam Kristus dan orang lain tinggal dalam Kristus. Dan itulah upahnya, itulah kehidupan kita, itulah yang kita hidupi dan kita wartakan. Maka kita tidak akan bisa menjadi pewarta kalau dalam hidup kita sendiri tidak mengalami Tuhan. Apa yang kita wartakan? Apa yang kita bagikan? Yang dapat kita bagikan adalah Tuhan dalam hidup kita. Dia telah bekerja untuk kita. Dan marilah kita membagikan Kristus yang sama dalam hidup kita. Dan itulah yang dialami oleh para murid. Itulah yang dialami oleh para rasul. Ketika sudah mengenal Yesus, maka mereka tidak mencari sesuatu yang lain. Bahkan Rasul Paulus, setelah aku mengenal Kristus, segala sesuatu yang lain kuanggap sebagai sampah. Siapa Paulus? Paulus adalah seorang Yahudi yang hebat. Dia mendapatkan jabatan di dalam keyahudian. Dia menjadi orang Yahudi yang dipuji. Tetapi segala keutamaan, segala apa yang dia miliki itu setelah mengenal Kristus, tidak ada apa-apanya. Dulu yang dia cari setelah mengenal Kristus, dianggap sebuah itu adalah sampah. Dia mencari kepandaian, dia dapat itu. Dia mencari kepemimpinan, dia dapat itu. Dia mencari kehebatan dalam dirinya, dia dapat itu. Tetapi setelah mengenal Kristus, semuanya itu dianggap sebagai sampah. Karena yang berarti bagi Rasul Paulus adalah aku telah hidup di dalam Kristus. Maka inilah spirit, maka inilah semangat, maka inilah sumber motivasi dalam karya pelayanan kita juga ketika kita menjadi pengurus dalam gereja. Secara manusiawi kita tidak mendapatkan apa-apa menjadi pengurus dalam gereja. Tidak mendapatkan jabatan. Bahkan kita lebih banyak berkorban ketika menjadi pengurus dalam gereja. Tetapi bagi orang yang telah mengikuti Tuhan, dia bersyukur bahwa dia boleh dipakai Tuhan untuk karya kebaikan. Jadi kalau saudara-saudari mempunyai komitmen untuk melayani dalam gereja, bersyukurlah bahwa Tuhan pakai dirimu menjadi alat di tangannya Dia. Ketika kita memberikan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, maka kekuatan kita adalah Dia. Maka kalau sudah jadi pengurus dan nanti biasa saja. Kalau menjadi pengurus dan pelayan dalam gereja, kita tidak diberi apresiasi, tidak diberi tepuk tangan, tidak diberi pujian, biasa saja. Kita bekerja bukan untuk mendapatkan pujian. Jangan baper. Kita bekerja untuk Tuhan dan dari Tuhan. Amin. Amin. Maka di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, kata-kata Yesus keras. Aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi datang membawa pertentangan. Maka di dalam keluarga ada pertentangan antara ayah dan anaknya, antara ibu dan putrinya. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus melalui perkataannya dalam Injil? Bahwa kalau orang sudah mempunyai komitmen untuk mengikuti Yesus, maka pada saat yang sama
komitmen itu juga bukan setengah-setengah. Barang siapa mau menjadi muridku, dia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Maka ketika orang telah mengalami Tuhan dalam hidupnya dan pergi mewartakan Tuhan itu, pada saat yang sama juga dia harus punya komitmen. Pelayanan tanpa komitmen lemah. Pelayanan tanpa ada kesediaan dan komitmen tidak akan membawa hasil. Dan itulah tantangan yang menjadi pelayan dalam gereja. Secara duniawi tidak mendapatkan apa-apa. Dan di satu sisi juga harus dilaksanakan dengan penuh komitmen, kesetiaan dan pengorbanan. Maka kalau melayani, jangan setengah-setengah. Kalau menjadi pengurus, jangan setengah-setengah. Meskipun ini pelayanan gereja, tetapi kita harus punya komitmen. Dan di dalam melaksanakan komitmen itu tidak mudah, butuh pengorbanan, butuh kerendahan hati, butuh kemauan untuk memilih hal-hal yang tidak dipilih oleh orang lain. Jadi saudara-saudara yang terkasih, pelayanan kita akan berdaya guna jika kita mempunyai komitmen di dalam diri kita, karena kita telah mengikuti Tuhan. Tetapi ketika kita sudah memilih Tuhan dan melayani Dia dengan penuh komitmen, kita tidak kehilangan. Barang siapa meninggalkan harta bendanya, orang tuanya, saudaranya, pada saat ini juga dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Jadi kalau kita melayani, kita terlibat dalam gereja, dan kita laksanakan dengan penuh komitmen, kita tidak akan kehilangan. Banyak orang ketika melayani dia hitung-hitung dulu. Jangan sampai kalau dia melayani nanti waktu kerjanya itu berkurang, nanti penghasilannya menurun. Saya bisa memberikan banyak kesaksian. Orang terus bekerja dalam usahanya dan dia terus juga punya komitmen dalam pelayanan. Pekerjaannya tidak terbengkalai, pelayanannya juga dilaksanakan dengan baik. Karena kalau kita sudah berikan kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan mengatur dalam hidup kita waktu-waktu yang terbaik yang dapat kita kerjakan. Tidak ada pertentangan dalam pekerjaan dan pelayanan. Bahkan sebaliknya, semakin ada pelayanan, pekerjaan Anda semakin menjadi berkah. Amin. 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 Tojeng. Mengapa? Karena ketika pelayanan kita dilaksanakan dengan baik, maka prinsip-prinsip pelayanan akan masuk pun juga di dalam dunia kerja kita. Maka tidak ada prinsip-prinsip Injili berbeda dengan prinsip-prinsip universal. Supaya berhasil kita harus rajin. Supaya berhasil kita harus bertanggung jawab. Di dalam Injil tidak pernah dikatakan kita harus bermalas-malasan. Injil mengajarkan kita untuk rajin. Injil mengajarkan kita untuk bertanggung jawab. Injil mengajarkan kepada kita untuk jujur. Injil mengajarkan kita untuk berkorban. Dan ketika nilai-nilai Injil ini kita bawa di dalam hidup kita dan pekerjaan kita, maka pekerjaan kita itu akan menjadi berkat di dalam hidup. Amin. 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 Saya Amin. baca banyak buku kepemimpinan dan saya menemukan para penulis buku-buku kepemimpinan, mereka justru mendapatkan ajarannya itu dari Injil. Lihat saja buku-buku yang bagus dari luar yang berbicara tentang
kepemimpinan dan nilai-nilai, mereka justru mendapatkan inspirasinya dari Injil, dari ajaran Yesus. Jadi menerapkan Kristus di dalam hidup kita dan di dalam pekerjaan kita justru akan semakin membuat kita sadar, bahkan akhirnya kita melihat bahwa pekerjaan doa itu akhirnya adalah satu. Maka ada ungkapan dalam bahasa Latin, ora et labora berdoa dan bekerja. Bekerja dan berdoa bukan suatu terpisahkan, tetapi pekerjaan kita yang dilaksanakan dengan baik akan menjadi doa. Dan pekerjaan kita yang kita laksanakan dengan sungguh-sungguh merupakan persembahan doa kepada Tuhan. Maka pekerjaan dan doa, kalau kita renungkan, itu bisa menjadi satu kesatuan. Maka kalau kita bekerja, bukan berarti kita bukan orang Katolik. Ketika kita bekerja, kita orang Katolik. Dan ketika kita menjadi orang Katolik, kita menjadi orang yang bekerja. Ketika kita bekerja, tidak lepaskan kekatolikan kita, nilai-nilai ajarannya dan sebagainya. Dia terus masuk dalam diri kita dan mengikuti hidup dan pekerjaan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, saya senang melihat orang muda yang mau terlibat di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan ini. Saya lama menjadi ketua komisi kepemudaan. Dan saya melihat mungkin ada di sini orang-orang muda yang bersama saya dulu yang melayani gereja, ternyata juga sekarang hidupnya juga menjadi baik. Maka ketika orang-orang muda mau terlibat dalam pelayanan di gereja, itu sebenarnya juga berkat bagi kalian, karena juga itu mengatur masa depan kita. Kalau kita sudah senantiasa bekerja dan melayani, maka dimanapun kita tinggal, dimanapun kita hidup, kita sudah terbiasa bekerja dan melayani. Amin. Amin. Karena kita berdoa, saya melihat banyak orang-orang muda yang terpanggil untuk menjadi pelayan dalam gereja, termasuk dalam komunitas ini. Semoga sahabat Tuhan ya kalian dengarkan pada hari ini bisa menjadi inspirasi. Amin. Alamilah Kristus dalam hidupmu, dan ketika sudah mengikuti Kristus, belajarlah melayani dengan penuh komitmen. Jangan setengah-setengah, karena Tuhan tidak pernah setengah-setengah. Tuhan Yesus berkata. Amin.